Yang kedua, karakter keberagamaannya itu positif. Karakter keberagamaannya positif. Agamanya itu. Jadi orientasi hidupnya itu selalu saja dibarengi dengan pertimbangan ajaran agama, nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, ya, ini tip mencari sahabat. Tips mencari sahabat. Yang ketiga, wirai. Cari orang yang tidak sembarangan mengambil keputusan. Dia selalu saja menghindari hal-hal yang syubhat, yang samar-samar, remang-remang hukumnya. Apa halal, apa haram. Itu remang-remang syubhat. Apalagi yang haram. Oh, moh tenan. Jangan terbiasa bergaul dekat dengan orang yang ini halah, sukanya halah, enggak apa-apa, sedikit aja, oh enggak apa-apa, sebentar aja, oh enggak apa-apa, nipu sama kawannya, nanti kan dimaafkan. Loh, iki jenenge bahasa Jawa ini sembrono, sembarangan. Jangan bersahabat karib dengan orang yang begini. Wah, bahaya. Bahaya. Orang yang terkena kasus pidana atau asusila itu ya awal-awalnya dari gitu aja. Alah, nggak apa-apa lah, cuma gini aja. Nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Meremehkan. Jadi agama itu mudah, tapi tidak boleh dipermudah-mudahkan. Agama ki gampang ning ojo digegampang, itu bahasa Jawa. Agama itu gampang ning ojo digegampang. Mudahkanlah itu maksudnya ya mudah, tapi tidak boleh dibuat mainan, diremehkan. Gegampang itu memudahkan sesuatu tapi ada ini karakter, ada sifat di dalamnya itu ini meremehkan, gawe guyon. Yang ketiga, yang keempat itu bersih hatinya, jiwanya. Cari kawan, sahabat karib yang bersih hatinya, bersih perasaannya, bersih jiwanya, tidak punya tendensi negatif. Jadi misalnya saya tak berkawan sama dia, dia itu uangnya banyak, biar nanti kalau beli apa-apa saya diberi. Loh, itu tendensi negatif karena ngalap atau berharap materi. Berharap materi, tendensi negatif. Tapi kalau saya tak berkawan ini sama dia alim agar saya ini nanti bisa belajar sewaktu-waktu, lah itu positif. Ya, bersih hatinya. Yang kelima, katsirul khair. Jadi kebaikannya itu loh ini banyak, lumintu, gampangan apik. Wong iki gampangan apik, bukan gampangan elek, ya, gampangan apik. Sithik eleke, akeh apike, sithik eleke. Banyak kebaikannya, sedikit keburukan. Kalau mencari kawan yang tidak punya keburukan, ya nggak mungkin. Nggak mungkin orang menungso kuwi. Ya ada kalanya, tapi timbangan baik buruknya itu banyak baiknya. Orang itu ya ada malasnya, ya
arang itu mesti ada malasnya. Satu ketika itu, waduh rasanya kok males temen ya. Berangkat jamaah sudah di perjalanan balik maning. Balik maning. Ada Arab belajar baca buku, sudah lihat sampulnya kata pengantar. Ada ting-tung WA masuk. Terus WA loh kan. Akhirnya waktu nentong habis untuk main-main. Itu elek. Buang waktu itu jelek. Tapi kalau hanya sedikit kadang-kadang itu ya manusiawi. Manusiawi itu ya kesalahan yang lazim dilakukan oleh orang baik sekalipun. Orang baik sekalipun. Sudah hati-hati tidak merusak lingkungan. Ya karena tergesa-gesa nginjak rumput. Rumput yang ditata di taman dengan indahnya terinjak-injak. Wah, kesusu. Atau hujan nih langsung nerobos. Nah, dia kadang-kadang melawan kebaikannya sendiri. Kadang-kadang tuh jadi kebaikannya banyak, kejelekannya sedikit. Yang keenam, hasanal muru'ah. Jadi dia itu punya keperwiraan, punya ketegasan, punya pandangan, pendapat. Ora unyu-unyu. Apa unyu-unyu ki apa sih? Ora leda-lede. Jadi punya karakter yang tangguh. Kepribadian yang ini. Jadi kalau misalnya diberi amanah tugas gitu, kamu jadi seksi konsumsi, siap. Jadi dia itu mesti kayak begini. Kalau seksi konsumsi diserahkan sama saya, semua kaitannya dengan konsumsi beres. Nah, itu ini punya ketegasan dalam ini tugasnya itu. Ya, punya ketegasan dalam melaksanakan tugas. Ono sing ora jelas kuwi. Lha iki tugasnya siapa sih? Enggak tahu, itu kan ini si Siti itu. Oh. Lah kok orangnya enggak ada. Ya, enggak tahu tadi pergi kemana. Lu ora kondo. Ya, tidak melaksanakan tugasnya, juga tidak koordinasi. Wah, repot. Ya, ada yang kayak gini nih. Jadi punya tugas dengan tidak itu sama. Enak wae. Meninggalkan amanah itu loh enak. Kok bisa? Ngerti-ngerti hilang loh. Ibi, jangan berkawan dengan orang yang begini. Nular. Yang ketujuh, qalilal mamarat. Ya. Tidak suka tengkar, tidak suka konflik. Ada orang itu yang bakat konflik. Rapat ini ada dia, orang rampung-rampung. Mutar. Kalau tidak konflik dengan A, ya konflik dengan B. Orang yang punya potensi konflik itu antara lain ya, satu ngotot. Nek ngomong ki ngotot. Pokoknya kalau enggak gini enggak. Jadi dia itu mikirnya jalur ndablek, bukan jalur lurus. Jalur ndablek. Wis pokoke aku ngene, ora gelem ya wis. Nah, itu punya potensi konflik. Nah, itu. Yang kedua, orang yang punya potensi konflik itu ini. Dia menyamakan orang dengan dirinya. Orang lain itu diukur dengan dirinya sendiri. Kalau dia sukanya pedas, orang lain dianggap semuanya senang pedas. Ya konflik. Kalau dia punya senang pakaian biru, yang lain maunya disuruh biru. Kudu biru ya. Rukuhmu kudu biru loh, rukuh. Awas ora biru.
Oh, konflik. Ya, ini konflik. Yang ketiga, orang punya potensi konflik itu kalau dia iki senengane gurui. Lah wong guru kok digurui? Kiai didalili. Tukang diajari nukang. Bebek diajari ngelangi. Ya. Nah, ini nanti konflik, tinggal tunggu waktu aja nanti, nggak terus konflik. Ya, ada ketersinggungan. Cah cilik diajari dolanan, cah cilik dolanan terus, malah diajari dolanan. Ya kok lah konflik karo cah cilik, titeni. Ono wong tuwa kok dolanan karo cah cilik, diajari. Ayo, diajari dolanan ini maksudnya. Ini dolanan terus, ana wong tuwa dolanan terus karo cah cilik. Engko lak konflik kerengan. Bapake kerengan karo anake. Lho, iki ngopo ki ndek anak cilik kok. Ya karena orang tua berperilaku kayak anak. Ya, konflik, punya potensi konflik. Coba aja nanti lihat si kawannya. Itu senengan itu. Yang keempat, orang punya potensi konflik itu jika dia suka intervensi. Ini. Masuk ke wilayah yang tidak semestinya. Jadi mlebu nang pekarangane wong ora kandha. Intervensi. Lho sawah wong digarap. Ini sawah jenengan mboten digarap niku kula paculane. Nek kondo lalu izin, bukan intervensi. Oh tiba-tiba dipaculi, ditakoni. Loh itu kan sawahku. Iya, kan nggak sampean garap. Iya kan kapan-kapan akan saya garap. Ya daripada kapan-kapan, ya sudah tak paculi. Ya, ana omah suwung langsung masuk. Ya konflik ini. Ora kondo, dikunci dijebol. Betul, tidak saya ambil, bukan rumahnya, hanya saya manfaatkan. Loh, ya, apa Anda punya kewenangan untuk memanfaatkan? Itu kaitannya dengan barang, ya. Intervensi kaitannya dengan ini apa? Masalah. Ada tetangga punya masalah, tiba-tiba ikut campur. Nah, sudah gini aja, ini sampean begini ya, kamu begini loh, tiba-tiba. Oh lah ini kok juru damai. Juru damai itu ada etikanya. Ya, mediasi. Jadi mediasi. Itu jadi profesi juga sekarang, mediasi. Tapi tidak serta-merta masuk ke wilayah orang. Ada etika sopan santun. Ya, kalau ada orang tiba-tiba lagi murung, itu langsung ini diatur sama dia. Dah murung aja, yuk gini. Nah itu ya mestinya ada ini ucapan pintu masuk, gimana caranya agar bisa berbuat kebaikan. Yang kedelapan, ya sahabat yang baik itu dan perlu kita cari itu innasiya zakar. Jika kita lupa, dia mengingatkan. Bukan sahabat yang bagus kalau kita lupa dibiarkan. Ya. Jadi kalau lupa itu diingatkan. Oh, Mas, ini sekarang waktunya ngaji. Masya Allah, alhamdulillah sampai nilingaken ya. Ayo ngaji ya. Nah gitu. Nek turu ya ditangekno. Ya, lupa diingatkan. Lah nek wong turu ya digugah. Nek ngantuk dicetot. Ngaji. Oh, ngono. Ya. Ora malah dijarke. Turu wis do bali kabeh dijarke. Bali. Bali. Jarke engko nganti zuhur. Nggih. Ya. Turu ora tangi-tangi. Ya. Jadi apabila lupa diingatkan.
apabila tidur dibangunkan, apabila sakit dibantu diobati, pegel dipijeti. Oh, itu kawan, kawan yang baik, ya kawan yang baik. Nah, bagaimana kalau ingat? Dia sudah ingat. Yang ke-9, apabila dia ingat, maka dikuatkan ingatannya, dibantu perannya. Waduh, ini saya mau melaksanakan tugas. Lah memangnya kenapa? Bukunya kurang 1. Apa sih? Kurang manajemen konflik. Oh gitu. Nah terus, lah ini saya ngetik gini masih kurang. Oh ya sudah, saya tak ke perpustakaan ya. Tak carikan. Balik loh, wah sahabat kopiku. Bagus itu. Orang garap tugas malah digudani. Apa sih? Garap tugas ya. Belum selesai. Ini nanti distorkan jam 11. Gampang. Turu sih biar fresh. Loh, arep mengerjakan tugas malah dijak turu. Sudah ingat terhadap ini tugasnya, ini malah dilupakan, itu namanya kebalik. Jadi kalau ada orang mau melaksanakan tugas, dikuatkan, dibantu, dikondisikan. Jadi misalnya, waduh ini saya serius sekali, ini diminta masukan sama Pak Bupati untuk ini kaitannya dengan bagaimana mendesain program pesantren ini biar bisa lebih bermanfaat untuk kepentingan ini masyarakat luas. Ya gimana, perlu dibantu? Enggak usah. Oh ya kawan-kawan, ayo kita ini keluar dulu, nanti tidak ganggu. Ngobrolnya di depan, jangan di sini. Oh itu namanya ini menguatkan orang untuk sukses dalam tugasnya. Oh punya kawan dengan 9 karakter ini bagus, itu kawan yang sebenarnya. Ya, jadi bersahabat karib dengan orang yang mulia, maka lambat laun dia akan menjadi mulia. Bersahabat karib dengan orang yang sukses, lambat laun ia akan sukses. Bersahabat karib dengan orang yang bahagia, lambat laun dia akan bahagia. Sahabat karib itu akan membuat karibnya menjadi seperti dirinya. Ya, saya ulangi, sahabat karib itu lambat laun membuat karibnya akan seperti diri. Siapa saja narik ini. Jadi pelan-pelan, lambat laun itu pelan-pelan, sedikit. Setiap individu itu akan saling mempengaruhi dengan individu lain. Apakah dalam hal kebaikan atau keburukan. Individu, ya, individu orang itu akan mempengaruhi individu lain, baik dalam kebaikan maupun keburukan. Komunitas, ya, kelompok itu akan saling mempengaruhi terhadap kelompok lain
komunitas itu akan saling mempengaruhi terhadap komunitas lain secara langsung maupun tidak langsung. Jadi misalnya desa sini ini ya, wah ini sekarang ini apa lagi nanam tanaman apotek hidup dan orangnya sehat-sehat, produksinya melimpah. Ada begini ini, nanti desa Pabuaran akan ikut ini secara tidak langsung. Enggak. Jadi ini hidup. Ya, hidup seseorang itu tidak pernah steril dari lingkungannya. Ya. Hidup seseorang itu tidak pernah steril, tidak pernah terbebaskan dari lingkungannya. Manusia itu selalu interdependensi. Manusia itu selalu interdependensi dengan yang lain. Ketergantungan, saling ketergantungan, interdependensi. Saling ketergantungan. Dan saling membutuhkan. Saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Nah, rumusnya jadi begini kalau kita ya, jadilah manusia terbaik yang bermanfaat, maka Anda akan mempengaruhi kebaikan dan kemanfaatan yang lain. Ya, jadilah orang yang baik dan bermanfaat, nanti akan otomatis mempengaruhi kebaikan dan kemanfaatan bagi yang lain. Itu otomatis. Jadi orientasinya tidak membuat program untuk merubah orang, tapi mempengaruhi orang. Tidak merubah orang, tapi mempengaruhi orang. Tidak menyuruh orang, tapi mengajak orang. Mengajak, ayo sholat. Tidak, kuno sholat. Kamu sholat loh. Ya, tapi ayo sholat. Ayo mondok. Mondoklah. Beda, ayo mondok. Ayo mondok, ayo mondok. Ini beda ya, dengan mondoklah. Mondoklah, enggak enak. Telinga itu, mondoklah. Ya, gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Diberikan panjang umur, sehat walafiat. Bisa melaksanakan tugas kewajiban, amanah, istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi tajashafa kulli hawli minal awali muqtahimi ya rabbi lana wa fir lana wa ma ya wasi'al